Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai koordinat Kartesius. Dan pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai bagaimana cara menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menentukan posisi suatu titik terhadap titik 0,0. Kemudian yang terakhir, bagaimana menentukan suatu titik yang tadinya 0,0 jika digeser menjadi A, B. Sebelum videonya dilanjut, silahkan berdoa anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian perhatikan bidang Kartesius ini. Mungkin di SD sudah pernah lihat ya, ada garis vertikal, ada garis horizontal. Garis vertikal itu namanya sumbu Y, garis horizontal ini namanya sumbu X. Saya buat satu titik, saya kasih nama A. Kemudian titik A ini hitunglah berapa satuan jaraknya titik A ke sumbu Y, berapa satuan titik A ke sumbu X. Kemudian dibuat garis anak-anak. Titik A ini ke sumbu Y jaraknya 2 satuan karena 2 kotak atau 2 lompatan ke titik 0,0. Perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X, sehingga ditulis titik A ini berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Paham ya? Lalu titik A ini terhadap sumbu X ini berapa satuan? Dihitung titik A-nya. 1, 2, 3. Sehingga kalau ditulis titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ini paham ya? Selanjutnya titik B. Hitung. Dari sumbu Y berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga titik A berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Begitu juga dengan jarak sumbu Y, sumbu X. Dia berjarak 4 satuan. Hitung kotaknya boleh, hitung angkanya ke titik 0,0 juga boleh. Ini paham ya? Ini posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana terhadap 0,0 atau titik asal? Sebelum menghitung, kalian kenali dulu penulisan posisi titik terhadap 0,0 yaitu X, Y. X-nya itu absis, Y-nya itu ordinat. Artinya absis ini angka yang terdapat pada sumbu X ini, Y-nya yang terdapat pada sumbu Y ini. Tergantung titiknya nanti berada di titik mana. Contoh, titik A. Nah, tarik garis dulu terhadap sumbu X. Ini akan menjadi absisnya 2. Kemudian tarik garis dulu terhadap sumbu Y. Ini akan menjadi ordinatnya. Sehingga penulisannya X dulu baru Y. Absis dulu baru ordinat. Sehingga titik A ini adalah 2,3. Paham ya? Selanjutnya yang B. Tarik garis dulu ke X, ke sumbu X min 5. Kemudian tarik garis dulu ke sumbu Y min 4. Sehingga titiknya X, Y ya. X dulu baru Y, yaitu min 5, min 4. Selanjutnya contoh C. Tarik dulu garis ke X. Kemudian tarik dulu garis ke Y. Sehingga penulisannya X, Y. X dulu baru Y, min 4,4. Yang D. Tarik dulu garis ke 6, ke X, itu 6. Tarik dulu garis ke Y, sumbu Y. Sehingga penulisannya adalah 6, min 2. Ini paham ya anak-anak ya? Lalu bagaimana yang ketiga? Jadi kan 3 ya, tujuan pembelajaran 3. Jika posisinya yang tadinya 0,0 kemudian geser jadi A, B. Misalkan ini yang tadi. Nah,
min 4,4 ya. Kemudian ada suatu titik anak-anak. Saya kasih nama Z. Titiknya itu min 2,1. Betul ya, min 2,1. Kemudian bagaimana cara menentukan yang titik C sama A ini jika dilihat dari posisi titik Z? Caranya, buatlah titik Z ini menjadi perpotongan sebuah garis yang dibuat. Maksudnya buat garis begini. Nah, buat garis yang sejajar dengan sumbu X, kemudian buat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Paham ya? Sehingga titik Z ini menjadi perpotongan. Maka titik Z ini menjadi titik sama seperti 0,0 yang tadi. Karena 0,0, maka absisnya juga berubah kan? Menjadi begini. Paham ya? Yang tadinya satunya di sini, karena 0,0-nya di sini, berubah menjadi 1, 2, 3, 4. Geser. Karena 0,0-nya berubah. Paham ya? Begitu juga dengan ordinatnya juga berubah. Paham ya? Lah, setelah itu kita hitung menggunakan garis bantu yang warna hijau ini. Titik C yang tadinya min 4,4 ketika 0,0, titik 0,0 titik asal, ketika digeser menjadi A, B, dia berubah menjadi berapa? Di sini min 2, di sini tetap 3. Maka min 4,4 ini berubah menjadi min 2,3. Ini paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang menghitung yang titik A. Yang tadinya 2,3 ketika dia dihitung dari posisi 0,0, kemudian digeser 0,0-nya menjadi min 2,1. Titik A-nya berapa? Dihitung, sama cara menghitungnya. Yaitu tadi min 4. Ini kan min 4 ya. Kemudian di sini berapa ini? 2. Nah, min 4,2 berubah. Paham ya ini ya? Lah, untuk memantapkan pembelajaran hari ini ada tugas. Kalian lihat titik-titik ini, kemudian tugasnya ini. Yang pertama, posisi titik A, C, F, dan H jika terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti tentukan jaraknya ke sumbu X berapa satuan, jaraknya ke sumbu Y berapa satuan. Ini bisa ya. Kemudian yang kedua, posisi titik B, D, E, G, dan H terhadap titik asal 0,0. Jadi tentukan berapa koma berapa titiknya ya. Yang ketiga, posisi titik A dan C jika posisinya titik pusatnya digeser ke titik E. Paham ya? Yang keempat, ada tugas di LKS juga, diisi halaman 17 sampai 18 yang latihan 1. Nomor 1 sampai 5. Saya yakin kalian bisa mengerjakan ini. Jika ada yang tidak paham, coba videonya diulang-ulang kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.